Halo, selamat pagi Ibu. Saya Marisa Simanjuntak dari 12 IPS 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang globalisasi. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah sumber mengenai peristiwa yang menunjukkan awal terjadinya globalisasi. Nah, contohnya adalah awal mula adanya transportasi. Nah, transportasi ini bisa didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Sarana transportasi sendiri sudah berkembang sejak penemuan roda sekitar 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, roda dibuat dari kayu yang sangat-sangat berat, sehingga perjalanan dengan sarana transportasi kala itu juga belum eksisten seperti zaman sekarang yang sangat modern, yaitu sudah punya mobil seperti pesawat dan lain sebagainya. Nah, transportasi pada umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu transportasi darat, udara, dan air. Yang pertama adalah transportasi darat. Awal mula dari transportasi ini dimulai dari domba, kuda, bahkan gerobak sekalipun untuk membawa barang seperti manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Sarana transportasi sendiri mulai berkembang sejak penemuan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi hingga terjadi perkembangan sampai saat ini. Perubahan terjadi dari zaman ke zaman hingga munculnya mobil yang modern. Contohnya kan seperti mobil listrik, ya kan, seperti zaman dulu dari domba, gerobak sampai sekarang terjadi perubahan dalam diri manusia untuk mengubah hidupnya dari perubahan dari tradisional hingga ke modern, menciptakan mobil yang bisa membantu manusia sendiri. Kemudian yang kedua, transportasi udara. Transportasi udara yang saat ini dimulai dari sebuah balon udara. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Etienne berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter. Untuk pertama kalinya setelah itu, Etienne bersaudara menaikkan bebek, domba, dan ayam ke dalam balon udara yang berhasil terbang setinggi 500 meter. Balon udara kemudian berkembang hingga bisa membawa manusia sebagai penumpang. Contohnya itu adalah pesawat yang dinamakan dengan Kitty Hawk. Kala itu pada tahun 1903, Oliver Orville dan Wilbur Wright merancang mesin pesawat terbang hingga akhirnya rancangan pesawat terbang mereka bisa berguna mengangkut manusia maupun barang dengan jarak yang sangat cepat. Nah, itu kita rasakan sekarang sepertinya kan, namanya juga penerbangan, yaitu pesawat udara. Sekarang sudah banyak itu di berbagai tempat di Indonesia dan di berbagai dunia. Seperti contohnya kita ingin berangkat dari Indonesia ke misalnya Malaysia, tidak memakan waktu yang sangat lama. Karena dulu kan masih pakai balon udara dan waktunya sangat lambat. Nah, sekarang kita sudah memakai pesawat udara dan waktu kita pun sangat cepat. Tidak perlu naik ini, maka itu untuk memudahkan manusia dalam pekerjaannya, untuk misalnya ada urusan seperti itu. Nah, yang kedua ada transportasi air. Perkembangan transportasi tidak lepas dari penemuan mesin uap oleh James Watt. James Watt telah menginspirasi Robert Fulton untuk membuat kapal uap pertama dengan nama Sherman. Penemuan kapal uap dapat memudahkan bahkan banyak orang menyeberangi lautan. Selain kapal uap, ada pula kapal selam, yaitu kapal yang bergerak di bawah permukaan air yang umumnya untuk kepentingan militer. Sejarah kapal dalam berawal sejak tahun 1500 Masehi dan mulai muncul pada abad ke-19. Penemu kapal selam adalah Charles Drabble. Kapal selam mulai terkenal sejak digunakan pada Perang Dunia I. Nah, sekarang di zaman ini sekarang udah banyak yang namanya kapal selam, banyak lagi lah kapal yang memang bisa memudahkan manusia juga menyeberangi lautan. Seperti kan di Batam kan juga ada yang namanya dari Batam ke Singapura. Jadi kalau misalnya kita dari Indonesia ke Singapura itu tidak perlu naik pesawat, cukup datang ke Batam saja dan menyeberangi lautan dan sudah sampailah di Singapura. Itulah gunanya sekarang kapal yang sekarang sudah semakin canggih. Nah, dampak positif dan dampak negatif adanya transportasi adalah: satu, dampak positif, menambah efektivitas dan efisiensi mobilitas masyarakat.
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat distribusi dalam kegiatan ekonomi. Gunanya itu perkembangan transportasi dalam kehidupan manusia sangat banyak, yaitu memudahkan pekerjaan manusia. Bisa misalkan seperti ini, mobil digunakan untuk misalnya Gojek atau kendaraan bermotor itu menggunakan untuk Gojek, Grab dan sebagainya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kemanapun kita pergi bisa menggunakan Gojek, bisa menggunakan tersebut. Dan juga pesawat udara juga sangat penting. Seperti yang saya katakan tadi, pesawat udara bisa mempercepat waktu kita, misalnya kita dari Indonesia ke Malaysia tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, sangat cepat. Kemudian juga transportasi air, yaitu kapal. Perbatasan kita misalnya dari Batam ke Singapura sangat cepat, hanya dibatasi oleh laut dan kita bisa memakai kapal untuk mempercepat waktu kita. Nah, dampak negatifnya adalah menimbulkan dampak negatif seperti polusi udara dan suara, pencemaran lingkungan dan perilaku konsumtif masyarakat. Nah, seperti kan mobil dan kendaraan bermotor itu kan mengeluarkan asap dan itu memungkinkan mengeluarkan polusi udara dan juga terjadinya pencemaran lingkungan dan juga makin banyak penyakit yang timbul. Nah, inilah, dan juga biaya semakin banyak. Nah, dari perkembangan ini manusia mulai berpikir bahwasanya mobil ini digunakan agar memudahkan pekerjaan manusia. Nah, di sinilah terjadi perkembangan yang mana manusia berlomba-lomba untuk mengubah hidupnya dari mengubah misalnya mobil listrik diubah menjadi mobil yang lebih canggih lagi. Nah, disitulah mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Disinilah manusia berlomba-lomba untuk menciptakan transportasi yang lebih canggih lagi. Nah, pendapat saya mengenai transportasi tersebut, dari dampak negatif dan positif itu memang sudah terjadi sampai saat ini. Memang ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Apapun itu, pergunakanlah secanggih apapun alat yang kita ciptakan saat ini, pergunakan dengan baik agar tidak merusak pencemaran dari lingkungan. Walaupun itu sudah semakin canggih, jikapun kita menciptakan sesuatu yang lebih canggih lagi, jangan merusak pencemaran, menimbulkan polusi agar semuanya berguna. Terima kasih.